Hai rekan sebaya, kembali lagi di channel saya, channel yang akan membahas seluruh alur cerita film. Di video kali ini, saya akan menceritakan seluruh alur cerita dari film I Spit on Your Grave yang rilis pada tahun 2010. Di dalam film ini bercerita tentang seorang penulis yang berniat untuk mencari ketenangan di sebuah kabin tengah hutan. Akan tetapi, setelah sampai di sana dia malah diganggu oleh beberapa orang yang sama sekali tidak dikenal. Awalnya mereka cuma mengganggu, tapi lama-kelamaan mereka semua mulai melakukan hal yang tidak pantas pada penulis tersebut. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Apakah wanita tersebut bisa selamat dari mereka? Daripada penasaran, yuk langsung aja kita ke pembahasannya ya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Jennifer Hills yang merupakan seorang penulis novel. Ia rencananya ingin melakukan sebuah perjalanan ke tempat yang sunyi agar bisa lebih fokus dalam mengarang cerita yang dibuatnya. Dia pun segera pergi untuk menemui seseorang bernama Tony yang merupakan pemilik kabin yang akan ia sewa. Sesampainya di tempat Tony, dia langsung memberikan kunci kabin dan juga peta menuju ke kabin tersebut. Tetapi karena petanya membuatnya bingung, akhirnya dia pun mampir untuk membeli bensin sekaligus menanyakan alamat dari kabin yang telah ia sewa. Seorang pria bernama Johnny langsung memberitahu arah yang benar menuju kabin tersebut. Tapi karena dandanan Jennifer sangat menggoda, Johnny terlihat sedikit tertarik padanya. Tapi karena Jennifer merasa risih, ia pun tidak sengaja membuatnya malu di hadapan teman-temannya. Tanpa banyak berkata-kata, Jennifer pun langsung pergi dari situ menuju ke kabin tersebut. Di kabin itu, Jennifer mulai melanjutkan proyek novel terbaru yang akan dia buat. Tapi ketika ingin menulis, dirinya mendengar sebuah suara dari kejauhan. Ketika diperiksa, ia sama sekali tidak menemukan apa-apa. Dan saat ingin kembali untuk melanjutkan novel buatannya, ia tidak sengaja menumpahkan minuman yang membuat pakaian menjadi kotor. Ia pun segera menyuci pakaiannya, namun di luar jendela terdapat seseorang yang sedang memata-matai Jennifer. Keesokan harinya, saat Jennifer ingin mandi, ternyata airnya sangat-sangat kotor. Dirinya pun dengan cepat menghubungi pemilik dari kabin itu guna memperbaiki saluran airnya. Akan tetapi setelah selesai menelpon, Jennifer secara tidak sengaja menjatuhkan HP-nya ke dalam kloset. Seketika HP-nya pun rusak dan sama sekali tidak bisa digunakan lagi. Tak berselang lama, datanglah seseorang yang bernama Matt yang merupakan orang suruhan dari Tony. Tanpa berlama-lama, Matt di situ langsung memperbaiki saluran air pada kabin tersebut. Sebagai ucapan terima kasih, Jennifer pun langsung mencium Matt. Matt yang merupakan orang yang lugu itu langsung pergi dari tempat itu setelah mendapatkan ciuman dari Jennifer. Pada sore harinya, kita akan diperlihatkan pada scene di mana Matt sedang berkumpul dengan teman-temannya yaitu Johnny, Andy, dan juga Stanley. Salah satu rekannya yaitu Stanley menunjukkan sebuah rekaman saat Jennifer sedang mencuci baju. Dan rupanya Stanley lah yang diam-diam mengambil video dari luar rumah Jennifer sebelumnya. Mereka semua pun sedikit membahas tentang Jennifer yang berasal dari kota. Mereka menganggap bahwa semua gadis kota adalah gadis yang tidak benar yang hanya suka mabuk-mabukan dan bermain cinta. Matt yang merupakan orang lugu langsung memberitahu teman-temannya bahwa dirinya telah dicium oleh Jennifer. Tapi Johnny yang mendengar hal tersebut tidak percaya begitu saja dengan hal itu. Dan karena Johnny tidak ingin kalah dari Matt, ia pun berencana untuk menjinakkan hati wanita tersebut. Malam harinya saat Jennifer sedang melanjutkan novelnya, ia pun lagi-lagi diganggu oleh seseorang. Saat keluar untuk mengeceknya, ia lagi-lagi tidak menemukan keberadaan dari siapapun. Tapi ketika ingin masuk kembali, dirinya terkejut karena tampilan laptopnya telah berubah. Dan tak berselang lama, muncullah mereka berempat yang sudah ada di dalam kabin. Mereka bertiga selain Matt, mulai mengganggu Jennifer. Walaupun Jennifer sudah memanggil polisi, Johnny tidak takut dengan ancaman tersebut. Mereka bertiga ini lalu memperlakukan Jennifer seperti binatang yang harus melakukan semua perintah dari majikannya. Okay, please, I'm begging you. No. Jennifer yang mendapatkan kesempatan untuk kabur, langsung berlari sekencang-kencangnya menjauhi kabin tersebut. Dan saat berada di tengah hutan, Jennifer bertemu dengan Tony dan juga seorang sheriff. Dan tanpa berlama-lama, Jennifer kemudian menceritakan semua kejadian yang baru saja dia alami di kabin tersebut. Yang kemudian, sheriff itu menyuruh Tony untuk pulang, dan dirinya lah yang akan langsung datang ke lokasi. Sesampainya di kabin, si sheriff sama sekali tidak menemukan keberadaan dari siapa-siapa. Dan saat berkeliling, sheriff ini hanya menemukan sebuah botol minuman keras. Sheriff menganggap bahwa Jennifer hanya mengalami mabuk akibat minum terlalu banyak. Lalu dia langsung menyuruh Jennifer untuk berbalik menghadap ke tembok.
Tapi di saat yang sama, ternyata sheriff ini sudah bersekongkol oleh Johnny dan yang lainnya. Matt yang sebenarnya adalah orang baik hanya bisa berdiam ketika melihat Jennifer diperlakukan seperti itu. Lalu Johnny langsung membuka paksa pakaian Jennifer. Sementara Stanley bertugas untuk merekam seluruh kejadian yang mereka lakukan di sana. Selagi merekam, mereka memaksa Matt untuk melakukan adegan tidak wajar dengan Jennifer. Awalnya Matt menolak, tapi karena terus-terusan diancam, Matt pun akhirnya melakukan adegan tersebut dengan Jennifer. Hingga pada akhirnya Jennifer pun tak hanya disiksa, dia pun dinodai oleh pria-pria tersebut secara bergiliran. Jennifer yang sudah terkulai lemas mulai berjalan dan berjalan. Hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk terjun dari atas sungai. Mereka semua pun menjadi panik karena aksi nekat yang dilakukan oleh Jennifer. Sheriff yang berada di sana kemudian menyuruh mereka semua untuk mencari keberadaan dari Jennifer. Sheriff merasa takut jika saja Jennifer selamat, maka dia akan mengadukan semuanya kepada polisi. Sheriff juga membagi tugas kepada mereka untuk melakukan patroli di sekeliling sungai. Tak hanya itu, sheriff yang tahu kalau mereka merekam kejadian itu langsung menghancurkan rekaman tersebut. Dia juga resah kalau rekaman itu nantinya akan menjadi bukti nyata tentang perlakuan mereka terhadap Jennifer. Hingga beberapa saat kemudian, mereka semua pun mulai membakar pakaian dan merusak mobil Jennifer. Hal ini mereka lakukan untuk menghindari dari ancaman yang akan meneror mereka. Setiap hari mereka mulai berpatroli di sekeliling sungai, tetapi sama sekali tidak menemukan tanda-tanda dari Jennifer. Mereka lalu menganggap bahwa Jennifer telah tewas tenggelam. Di tempat lain terlihat Matt merasa bersalah karena telah melakukan hal tidak wajar kepada Jennifer. Hingga pada malam harinya, Tony menghubungi sheriff untuk menanyakan tentang Jennifer yang belum pulang dari kabin. Ia juga berkata bahwa rekannya sudah mencoba menghubungi Jennifer, tetapi sama sekali tidak bisa. Lalu Tony meminta sheriff untuk mencarinya karena kemarin hanya dia yang terakhir kali bertemu dengan Jennifer. Sheriff pun berkata bahwa dirinya akan mencari wanita itu pada pagi hari. Singkat cerita, saat pagi harinya, Stanley yang tergesa-gesa menceritakan memori rekaman yang berisi video Jennifer. Rupanya rekaman itu tidak berisi apa-apa, dan sebenarnya Stanley telah menyimpan rekaman itu di rumah. Tapi sekarang memorinya telah diambil oleh seseorang. Johnny dan Andy yang mengetahui hal itu menjadi marah pada Stanley. Mereka pun menganggap bahwa Matt adalah pelaku yang mencuri memori rekaman tersebut. Pada malam harinya, terlihat Johnny mulai diganggu oleh seseorang. Hingga esok harinya setelah selesai bekerja, sheriff menghadiahkan seuntai bunga pada istrinya yang sedang hamil. Lalu di saat yang sama, istrinya mengatakan bahwa ada sebuah paket yang di dalamnya berisi rekaman. Dan saat sheriff itu melihat cover luar rekamannya, tertera bahwa terdapat nama Stanley. Ia pun langsung pergi untuk menanyakan hal itu kepada Stanley. Mereka semua kemudian menceritakan seluruh kejadian ini pada sheriff dan mereka curiga bahwa Matt adalah pelaku dari semua ini. Lalu sheriff kemudian meminta mereka untuk segera mencari Matt. Hingga sore harinya saat sedang berburu, sheriff sengaja untuk menembak Tony dengan tujuan agar ia tidak menjadi biang masalah pada kasus kali ini. Dan di sisi lain, terlihat Matt yang sedang tertidur di sebuah bangunan yang tak terpakai, tetapi ketika terbangun dirinya melihat Jennifer yang ternyata masih hidup dan telah berada tepat di hadapannya. Lalu dengan cepat Matt meminta maaf pada Jennifer karena kemarin dirinya terpaksa melakukan hal yang tidak pantas padanya. Walaupun Matt sudah meminta maaf, Jennifer mengatakan bahwa maaf tidak cukup untuk menebus semua kesalahan yang telah Matt perbuat. Oleh karena itu, Jennifer pun langsung mencekik Matt tanpa ampun. Keesokan harinya, Andy dan Stanley mulai mencari keberadaan dari Matt yang tak kunjung ketemu. Dan ketika sedang berjalan, tiba-tiba Stanley terjebak oleh sesuatu yang membuat kakinya terjepit. Dia langsung berteriak yang kemudian Andy datang menyusulnya. Tapi tiba-tiba, dari belakang muncullah Jennifer yang memukul mereka sampai pingsan. Ketika Andy terbangun, dia sudah terikat dan tidak bisa lari kemana-mana. Hingga kemudian, Jennifer yang sudah geram, langsung memberikan soda api yang akan membuat wajah Andy menjadi terbakar. Scene kemudian berlanjut di tempat Stanley yang sudah tersadar. Jennifer yang ada di sana langsung menusuk kelopak matanya dengan menggunakan kail pancing. Dan aksi yang dilakukannya sengaja direkam langsung dari kameranya.
Dan sambil merekam aksi itu, Jennifer berniat mengoleskan isi perut ikan ke seluruh wajahnya. Dan alhasil muncullah burung-burung gagak yang langsung mematuknya. Selanjutnya, Jennifer mulai mengincar Johnny yang saat itu sedang berada di pom bensin. Di sana ia tidak segan-segan memukulnya sampai pingsan. Ketika tersadar, dirinya pun telah terikat seperti kuda liar. Walaupun sempat memohon ampun, Jennifer sama sekali tidak memiliki rasa simpati pada orang yang telah berbuat keji padanya. Hingga tanpa banyak basa-basi, Jennifer langsung mencabut giginya dan juga memotong kemaluannya. Pendarahan yang dialami Johnny akhirnya membuat dirinya tewas di tempat. Dan setelah membantai 3 orang itu, ia langsung pergi ke rumah Sheriff. Dan di sana ia menyamar menjadi seorang guru baru bagi putrinya. Dan saat menghubungi anaknya, di sanalah Jennifer langsung menjawabnya. Yang kemudian Sheriff terkejut karena dia adalah Jennifer. Karena terkejut mendengar hal itu, ia pun langsung bergegas pulang ke rumah. Saat tiba di rumah, istrinya kemudian memberitahu bahwa putrinya dibawa pergi oleh Jennifer ke sebuah taman. Sheriff pun langsung mencari putrinya ke taman tersebut. Akan tetapi, dia sama sekali tidak dapat menemukan keberadaan dari putrinya. Dan ketika masuk ke dalam mobil, lagi-lagi Jennifer yang ada di sana membuat dirinya pingsan. Saat si Sheriff tersadar, terlihat sudah ada sebuah senapan yang mengarah ke bokongnya. Jennifer yang memang sudah merencanakan hal ini langsung memasang jebakan tepat di pelatuknya yang sama-sama mengarah ke bokong mereka. Dan rencana Jennifer, jika Matt bergerak atau terbangun dari pingsannya, maka Sheriff dan Matt akan tertembak otomatis satu sama lain. Dan benar saja, ketika Matt sudah terbangun, gerakannya membuat pelatuknya terpencet dan membuat mereka tewas secara mengenaskan. Oke rekan sebaya, sampai di sini aja alur cerita dari film kali ini. Dan jika kamu terhibur, jangan lupa buat share video ini ke sahabat dekat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.